Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja teman-teman semua, kita kali ini mengulang sedikit kembali pelajaran seputar tangga nada pada tiap-tiap senar gitar, karena ini sangat penting sekali, pakai banget Theo ya, Theo Teblung, penting Theo. Karena banyak sekali teman-teman semua, teman-teman kita yang lagi dalam proses belajar bermain gitar itu mengalami kesusahan dalam mengenali nada-nada dalam setiap senar gitar pada tiap-tiap fret gitar ya. Oke, yang kalian harus tahu, tangga nada itu saya bikin dari C ya. C, kelihatan ya. D, E, F, G, A, ya, B, kembali lagi ke C. Ya, tulisannya bagus banget ya. Nah, jadi nanti dalam menghafal itu gampang ya. Patokannya ini ya, ini dulu ya. C, D, E, F, G, A, B, C urutannya ya. Nah, di antara C dan D ini ada C crash. Ya, jaraknya ini 1. Ya. Dari D ke E 1 juga. Antara D dan E ada D crash atau E-moll. E-moll. Tulisannya EB ya. Sama saja. Oke, dari E ke F jaraknya setengah. Jadi dari E nggak ada tengah-tengahnya. Dari E langsung ke F ya. Oke, kemudian dari F ke G ada F crash. Jaraknya 1. Oke, paham ya? Bisa kebaca ya. Ini saya bikin di gudang nih ya, yang ada tembok hitamnya. Dari G ke A ada G crash. Ya, atau E-moll sama aja. Jaraknya 1. Dari A ke B ya. Dari A ke B ada bass. Biasanya lebih sering ditulis bass atau A crash, sama aja ya, dibolak-balik cekrok. Jaraknya 1. Dari B ke C setengah. Ya, langsung dari B langsung ke C, nggak ada B crash, nggak ada C-moll, nggak ada ya. Ini kalian harus hafal ini. C crash, D habis D, tengah-tengahnya D, sama E ada D crash atau E-moll. Kemudian dari E ke F ya. Kemudian F crash, G. Itu kalian harus hafal urutannya. Kemudian bagaimana cara menghafal nada-nada pada tiap senar gitar dalam tiap fret ya. Kalian harus tahu ya. Karena itu sangat memudahkan kita dalam belajar gitar, melodi ya. Pokoknya gitar lah pada khususnya ya. Oke. Oke, cara menghafalnya gampang sekali ya. Kelihatan ya. 3, 4, 5, 6. Ini ibaratnya senar gitar ya. Oke guys. Biasanya kalau garisnya 2 ini berarti ini nut ya. Di sini nut, berarti ini sini neck ya, kepala ya. Kepala, tenggok. Oke, senar nomor 6 di bawah ya. Biasanya senar nomor 6 di bawah. 6. Kelihatan enggak? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nah, kalian harus tahu tiap-tiap senar ini mempunyai nada apa ya. Tanpa dipencet ya. Berarti ini posisi open string ini ada nadanya. Senar nomor 6. Kalian pasti tahu ketika nyetem senar nomor 6 ini adalah nada E. Ya, di fret 0 berarti ya. Kemudian senar nomor 5 A. Oke, paham ya? Kemudian senar nomor 4 D. Senar nomor 3 G, gajah, pedang. Senar nomor 2 B, becak, BH. Senar nomor 1 E.
elang, entut. Ya. Ini posisi saya garis lagi di sini ya biar gampang ya. Ini sini terlalu sini ya, hapus ya. Oke, E A D G B E. Jadi kalau gitar dari paling atas itu senar atas itu E, ke bawah lagi A, ke bawah lagi D, ke bawah lagi G, ke bawah lagi B, ke bawah lagi E. Nah, cara menentukan nada-nada lain yang ada di fret yang lain di senar, pokoknya di beda senar, beda fret itu gimana? Gampang banget, patokannya ini tadi ya. Ya, oke, paham ya. Misalnya senar nomor 1. Senar ini aja, senar nomor 6 ya. E. Ini tanpa dipencet ya, berarti ini posisi open. Nah, terus fret 1 ini fret 1, 2, 3, 4, 5. Fret 1 ini nadanya apa? Ya. Nadanya apa? Tinggal geser 1. Kita cari ini E ya. E. Geser 1 fret. Cret. Dari E berarti ketemu fret. Aduh, nggak kelihatan ya. Sini ya. Pokoknya ini fret 1 F. Ya, senar nomor 6 fret 1 itu adalah F. F. Oke, paham ya? Kemudian fret 2 apa? Habis F, lihat. F, G. Oh enggak, di F dan G ada tengah-tengahnya. F crash. Berarti senar nomor 6 fret 2 itu F crash. Ini nanti sangat penting sekali buat kita main kunci balok ya. Atau power chord ya. Chord-chord yang geng kalian patokannya bass note-nya aja. Senar nomor 6-nya aja. Misalnya kita main yang di bass note senar nomor 6. Patokannya itu nada ini. Ya, gampang banget. Oke, nanti saya pakai gitar. Karena ini masih teori dulu, kita ya teori ya. Oke, kita coba si senar nomor 5. Senar nomor 5 tanpa dipencet itu mengandung not A. Terus di fret 5 misalnya. Di fret 5 ini nadanya apa untuk senar nomor 5? Ya, senar 5 sendiri A. Ya. Berarti A 5 ke 5 ya. Geser 1 fret bass. 1 fret ya, berarti setengah jaraknya ya. Setengah dari A ke B itu setengah. Ke bass. Kemudian fret kedua B. Fret ketiga B sampai C itu setengah. C. Kembali lagi ke D ya. Ini anggap saja ini C di sini lagi ya. Dari C ke C crash itu setengah. Berarti fret 4 C crash. Kemudian fret 5-nya D. Berarti senar nomor 5 di fret 5 itu nadanya D. Ya, Donald, dada. Kemudian kita coba lagi. Senar nomor 2 B. Oke, B. Nah, terus senar nomor 2 fret 1 apa? Ya gampang banget, B ke C. Jadi senar nomor senar 2 fret 1 itu C. Ini nanti bisa dipakai buat kalian dalam mengimprove chord sendiri ya, karena tiap-tiap chord itu ada susunan nadanya ya. Misalnya C itu dari isinya itu C, E, G kayak gitu. Nanti kalian bisa main di chord-chord kecil itu, kalian misalnya belum hafal sendiri itu kalian bisa mencari sendiri dengan komposisi nada C itu tadi. Kalian cari sendiri C, E, G ku di sini tuh di mana aja kayak gitu. Kalian bisa berimprovisasi. Ya, gampang banget. Ini tangga nada ini sangat penting. Ya, kalian harus menghafal ini. Jadi kalian tidak usah bingung ketika melihat tabulasi yang isinya itu notasi dalam tiap senar ini, tiap fret ini. Kalian pasti bingung, tapi kalian hafalnya patokannya ini aja. Kemudian kalian harus tahu posisi open string ini mengandung nada apa aja, dari mulai senar nomor 6 E, senar nomor 5 A, senar nomor 4 D, senar nomor 3 G, senar nomor 2 B, senar nomor 1 E. Lah terus fret berikutnya kalian tinggal mengikuti tangga nada ini ya. Oke, paham? Oke, jadi sangat gampang sekali ya kalian menghafalkan E, A, D, G, B, E. Sisanya kalian menghafal tangga nada dari C, D, E, F, G, A, B. Ya.
bisa dimudahkan ke bawah. A, E, C, C, D, E, F, G, A, B. C, kembali ke C ya. Selalu memutar, cycle ya, circle ya. Jadi senar nomor misalnya kita coba contoh lagi, senar nomor 4 itu D. Bang, kemudian senar nomor 4 fret 3 itu nadanya apa? Ya, gampang sekali. Oke, D. Ini posisi open D. Dalam urutan tangan nada itu dari D ke E, jaraknya 1, berarti E di sini E. Nah, di sini ada D crash ya. E. Habis E F. Ya. Oke. Gampang sekali. Misalnya dalam menyusun chord, misalnya chord C itu tersusun dari C, E, G, C. Ya, C, E, G. C, E, G. Nah, ini kembali lagi ke C, E, G. Ya, kita misalnya cari mau bikin chord di sini ya, C, E, G. Kita cari C, E, G. Pokoknya kalian hafal tangan nada dulu. Pokoknya kalian hafal dulu tangga nada itu ya, sangat penting ya. Dan kalian hafalkan juga nada dari tiap senar ini tanpa dipencet ya. Dari mulai senar 6 sampai senar 1 ya, paling bawah. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Kalau ada yang nggak paham ya tanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.